وإليه النشور أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami para generasi muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh ini telah membangunkan kita. Kita telah tunaikan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Makhluk paripurna kata orang sekarang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ada jasmani, ada mata kita, tangan kita, telinga kita, hati kita, otak kita, kepala kita, itu adalah bagian daripada jasmani. Tapi ada rohani. Ada rohani yang tadi dalam ayat kita bacakan, ada nafs, ada al-qalb, ada al-aqlu. Allah memerintahkan kita agar semuanya itu difungsikan. Agar semuanya difungsikan. Karena perangkat-perangkat lunak yang disebut dengan rohani itu menentukan bergerak atau tidak bergeraknya perangkat-perangkat keras yang disebut dengan jasmani. Bagaikan mobil atau sepeda motor awak. Lah yang mau hidup kalau mesinnya tidak ada. Tidak mau hidup. Bisa dia bergerak kalau olinya tidak ada, kalau bensinnya tidak ada. Tidak mau. Begitulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jasmani, ada rohani. Rohani menggerakkan jasmani. Dalam ayat yang kita bacakan tadi Bapak dan Ibu-ibu, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Itu dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Kita lihat kaum muslimin dan muslimat secara rinci ayat itu dimulai dengan sumpah. Wa nafsin wa ma sawaha, itu sumpah Allah. Dengan mempergunakan jiwa.
memberikan isyarat kepada kita bahwa jiwa itu sangat menentukan jasmani. Sangat menentukan gerak ataupun diamnya, taat atau tidak taatnya manusia. Sebab itu Allah bersumpah dengan mempergunakan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah informasikan, alhamaha itu artinya a'rafaha. Allah beritahu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jalan kefasikan dan ketakwaan. Mana yang kamu pilih? Untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik itu, inilah fungsi daripada akal. Inilah fungsi daripada hati. Inilah fungsi daripada yang kita sebut dengan aspek rohani itu. Untuk itu perlu kebersihan jiwa. Perlu kebersihan akal. Qad aflaha man zakkaha. Aflaha itu artinya meraih kemenangan. Sungguh meraih kemenangan. Siapa yang meraih kemenangan? Man zakkaha. Orang yang mensucikan hatinya. Orang yang memfungsikan akalnya. Oleh sebab itu di dalam ayat lain dikatakan bahwa memang akal itu harus difungsikan. Apalah ta'qilun, kata Allah. Kenapa kamu tidak berpikir? Apalah tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mempergunakan akal pikiranmu? Apalah tanzurun. Kenapa kamu tidak melakukan penelitian? Itu adalah tantangan-tantangan agar kita memfungsikan aspek rohani itu. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Iza salahat, salahal jasadu kulluhu. Bila daging yang segumpal itu baik, seluruh tubuh akan baik. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluhu. Tapi bila rusak, binasa dia, dagingnya segumpal itu, seluruh tubuh akan rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, kata Rasulullah, daging yang segumpal itu disebut dengan qalb atau hati. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, oleh sebab itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Itu dengan sebut dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Kenapa dia beruntung? Karena dia di saat misalnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia melalui muazzin dihimbau oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari tegakkan salat. Mari rebut kemenangan. Maka dia bergerak. Siapa yang menggerakkan? Menggerakkan hati. Yang digerakkan oleh hati itu adalah tubuh kita. Bersegera kita ke masjid misalnya. Atau bersegera kita mengambil air wudu. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi orang yang menang. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 itu.
Sungguh mendapat kemenangan. Siapa yang mendapat kemenangan? Orang-orang yang beriman. Orang iman yang berbagaimana? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salat mereka dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Bagaimana caranya khusyuk? Ini pekerjaan hati kita. Kita menghadap kiblat di dalam salat. Kita hadapkan wajah kita ke masjid tempat sujud. Hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir khusyuk. Al-khusyu'u fis shalah. Khusyuk di dalam salat. Inilah orang-orang yang menang. Begitu juga kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di saat Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan hafal semua oleh kita. Karena hampir setiap malam diperdengarkan oleh mubaligh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Jadi kalau di dalam surat As-Syams itu dikatakan qad aflahal mu'minun, dalam surat As-Syams itu dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Orang yang mensucikan jiwanya lah yang mau melakukan puasa dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Begitu juga orang yang bersih jiwanya lah yang mau menegakkan salat menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat perlu kebersihan jasmani dan kebersihan rohani. Perlu kebersihan jasmani dan rohani. Karena rohani yang bersihlah, akal yang bersih, jiwa yang bersih akan melahirkan fisik yang bersih dan juga akan melahirkan ibadah yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kata Allah kecuali mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Mukhlishina lahuddin itu berlahir daripada hati yang bersih. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang terakhir, tentunya bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini untuk meraih ketakwaan. Karena memang ketakwaan ini yang dipilih oleh hati-hati yang bersih itu. Kita niatkan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan atau kesadaran, diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Mudah-mudahan kita semua yang pada hari ini telah masuk hari yang ke-12 ya. Hari yang ke-12 insya Allah kita laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya meraih predikat muttaqin. Fa'tabiru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.